Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya kesehatan dan nikmatnya kesempatan pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya berilmu dan nikmatnya berislam sampai saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum tentang berbakti kepada kedua orang tua. Baik, langsung saja. Ayah dan ibu merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita di tangan mereka dan dalam cinta kasihnya dari sebelum lahir sampai saat ini. Kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan tanpa berharap balas budi dari kita. Mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun, kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Doa yang selalu mereka panjatkan di setiap sujud malam mereka untuk kita. Kerja keras yang tak pernah kenal lelah mereka lakukan agar dapat memberi nafkah dan kebutuhan hanya untuk kita. Tiada rasa keluh kesah. Mereka lakukan itu semua hanya ingin melihat anak-anaknya bahagia. Jika berkaca pada perjuangan ayah dan ibu kita dalam membesarkan kita, sudah sepantasnya kita berbuat baik dan berbakti terhadap mereka, atau dalam Islam sering disebut birrul walidain. Mereka sudah seharusnya mendapatkan kebaikan dan penghormatan kita. Tugas seorang anak adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan tak henti-hentinya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan yang diberikan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita selalu berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ibadah kepadanya, bersyukur kepadanya, beriringan dengan pesan wasiat kepada orang-orang beriman untuk berbuat baik serta berbakti kepada kedua orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra. Perintah berbakti kepada orang tua, menduduki perintah kedua setelah kita beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena begitu besarnya jasa kedua orang tua kita dalam melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan dosa
balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua. Karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup sebelum mati. Hadis riwayat Habani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasul adalah kepada para istri, ingatlah sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka. Adapun balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang besar karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam As-Salihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, artinya Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah amal yang paling utama itu? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendapatkan ganjaran surga. Hal ini sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, artinya benar-benar rugi, benar-benar rugi, benar-benar rugi. Lantas ditanyakan kepadanya, siapakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya yang mencapai usia tua namun dia tidak masuk ke dalam surga dengan sebab berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin hendak ikut berjihad. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Maka Nabi Muhammad SAW berkata pada keduanya, berjihadlah dengan berbakti. Ini merupakan salah satu isyarat Nabi Muhammad SAW bahwasanya berbakti kepada orang tua butuh perjuangan dan pengorbanan sebagaimana jihad, dan tentunya berbakti kepada orang tua akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah 4 balasan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah akan balas setiap kebaikan yang hambanya lakukan dengan kebaikan pula. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk orang tua semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridha kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita, karena ridha Allah bergantung ridha orang tua. Maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.